Misi GMI Jakarta Pusat Bakti Sosial, lakukan pelayanan kesehatan di Papua. Tim Misi Gereja Metodis Indonesia Resor Jakarta Pusat melakukan kunjungan di Kota Jayapura, Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022. Selain mengadakan kunjungan, tim misi ini juga mengadakan pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar pos pelayanan Sang Yetu di Jaya Asri, juga melakukan survei tanah untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung gereja. Pendeta Sumardi dari Gereja Metodis Indonesia Jakarta Pusat menjelaskan, kehadiran tim misi di Jayapura berjumlah 5 orang, di mana dalam tim ada 3 orang dokter. Pelayanan misi mereka berlangsung sejak tanggal 29 Oktober tahun 2022 hingga tanggal 2 November tahun 2022. Jadi kami kesini ingin visitasi untuk tempat ini dan kami juga ingin hadir jadi berkat bagi lingkungan ini. Kita adakan pemeriksaan kesehatan baik di sini maupun besok rencananya di pos pelayanan Hilkia, Arso, kata Pendeta Sumardi di pos pelayanan Sang Yetu Jayapura. Ia menjelaskan, rencana kedepannya mungkin akan diatur waktu agar kehadiran gereja Metodis dapat menjadi berkat, terutama yang ada di tempat ini. Sehingga kehadiran pos pelayanan Sang Yetu di perumahan Jaya Asri ini boleh menjadi berkat bagi lingkungan. Tujuannya orang selain punya rohani yang sehat, punya badan yang sehat. Jadi dua-duanya diperlengkapi. Jadi ada tim dokter yang menangani kesehatan, ada tim kami juga yang mengadakan pembinaan secara kerohanian besok pagi, ujarnya. Ya, kami dari Gereja Metodis Indonesia Jakarta Pusat. Ya, di tempat ini karena memang ini pos pelayanan pemeriksaan kesehatan baik hari ini di sini maupun besok rencana di Hilkia Arso. Dan rencana kedepannya sih pinginnya ya mungkin kita atur waktu yang lain lagi untuk bisa menjadi berkat, terutama yang ada di tempat ini kehadiran pos pelayanan Sang Yetu ini boleh menjadi berkat bagi lingkungan. Ya, tujuannya supaya orang selain rohani yang sehat, ya badannya sehat. Jadi dua-duanya diperlengkapi ya. Jadi ada tim dokter yang menangani kesehatan, ada tim kami yang bantuan yang juga akan mengadakan pembinaan secara kerohanian besok. Yang diperiksa sebetulnya ada anggota jemaat ini dan warga sekitar yang memang membutuhkan.
Jadi anak-anak sampai lansia. Iya, anak-anak, orang dewasa dan lansia juga. Kebetulan ada dokter anak juga. Harapannya apa nih Pak? Ya harapannya masyarakat ini senang lah dengan kehadiran kita, dan kita merasa bukan orang asing ya, tapi merasa satu keluarga. Kegiatan tim misi, selain mengadakan pengobatan, mereka juga melakukan visit ke rumah-rumah penduduk yang di Arso nanti. Dan tim misi juga melakukan pembinaan untuk pembangunan kerohaniaan. Tim ingin membantu masyarakat yang membutuhkan untuk diperiksa kesehatannya. Masyarakat senang dengan kehadiran kita dan kita merasa bukan orang asing, tapi merasa satu keluarga di tempat ini, harap Pendeta Sumardi. Nah, kehadiran kami di sini untuk memberikan satu pelayanan, ya, khususnya pelayanan penginjilan, pekabaran Injil maksud saya. Dan ini menjadi satu kegiatan rutin bagi PI misi yang ada di gereja kita. Nah, kali ini untuk tahun ini 2022 kita berkunjung ke Jayapura karena sudah beberapa tahun yang lalu kita sudah lama tidak berkunjung. Nah, ada waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersama Pak Pendeta Sumardi sebagai pimpinan jemaat kami dan juga Dr. Esther sebagai ketua PI dan misi, dibantu beberapa tenaga medis, Dr. Martin, Dr. Samuel dan saya sendiri sebagai anggota. Kita juga memberikan satu pelayanan kesehatan bagi orang tua, bagi pemuda dan juga anak-anak. Tim misi Gereja Metodis Indonesia Jakarta Pusat lainnya, Henry Panggabean mengatakan kegiatan ini menjadi satu kegiatan rutin bagi Komisi Pi dan Misi yang ada di Gereja Metodis Indonesia. Untuk tahun 2022, tim misi berkunjung ke Jayapura karena sudah beberapa tahun tidak berkunjung ke Jayapura. Ada waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersama Pak Pendeta Sumardi sebagai pimpinan jemaat kami, Dr. Esther sebagai ketua Pi dan Misi dibantu beberapa tenaga medis, Dr. Martin, Dr. Samuel dan saya sendiri sebagai anggota, paparnya. Jadi ini sebenarnya bagian dari program kerja dari Kemajelisan Gereja Metodis Indonesia Jakarta Pusat, Pak. Jadi selain pelayanan di Jakarta sendiri, di beberapa tempat misi kita ada di Jayapura, ada juga di Cibubur ya. Jadi kita meninjau mengenai tempat ibadah, ya, pelayanan, dan sembari program misi kita berjalan, kita mengadakan kegiatan beberapa hal, misalnya seperti ini pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, juga ada pembinaan dari Bapak Pendeta Sumardi besok ya. Kemudian juga ada kunjungan ke beberapa tempat daerah untuk meninjau lokasi ibadah kita. Pengobatan gratis ini di sini sama pemeriksaan. Selama tadi kita rapat sedikit dengan beberapa pengurus dan hamba Tuhan di sini, Pendeta Alia dan Ibu Pendeta dan beberapa pengurusnya mengenai pelayanan di sini gitu, Pak. Yang pemeriksaan kesehatan ini apa aja? Pemeriksaannya ini pemeriksaan untuk bisa pasien yang memang ada keluhan ya, Pak. Keluhannya bisa radang tenggorokan, ada keluhan dari otot-otot ya, dari hipertensi. Tapi ada juga pasien yang memang tidak ada keluhan, tapi dia untuk check up tensi, check up untuk kolesterol, asam urat dan gula darah. Mendeteksi mungkin ada penyakit yang tidak diketahui sebelumnya ya, hipertensi, kolesterol, asam urat. Dan kalau udah ada, kita sarankan untuk berobat, dan nanti
berkelanjutan kontrol ke puskesmas terdekat di sini. Jadi semacam membantu puskesmas kesehatan setempat supaya kita bisa mendeteksi penyakit yang mungkin di puskesmas belum sempat terperiksa gitu ya. Jadi kita udah sarankan beberapa pasien yang memang tensinya tinggi, asam gula tinggi, kolesterol tinggi, nanti 2 minggu lagi kontrol ke puskesmas gitu. Jadi bisa kesinambungan. Dr. Martin Rumendey menambahkan, dalam pengobatan gratis, imbuhnya, pemeriksaan pasien yang ada keluhannya radang tenggorokan, ada juga keluhannya di otot-otot, hipertensi, namun ada juga pasien yang tidak ada keluhan tetapi dia ikut pengobatan gratis untuk check up tensi, check up kolesterol, asam urat dan gula darah. Nanti kita masukkan dalam program kerja GMI Jakarta Pusat supaya berkesinambungan. Betul orang di check up mesti rutin ya, kata Dr. Martin. Ia berharap, pengobatan gratis ini, selain melayani masyarakat yang sakit namun juga untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang belum diketahui sebelumnya seperti hipertensi, kolesterol, asam urat. Dan kalau sudah ditemukan penyakitnya maka tim dokter menyarankan untuk berobat, kelanjutannya kontrol ke puskesmas terdekat di Jayapura Selatan. Jadi kita sudah sarankan beberapa pasien yang tensinya tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, nanti kontrol ke puskesmas jadi bisa berkesinambungan, pungkasnya. Puji Tuhan ya, kita sangat bersyukur sekali ya dengan adanya kegiatan ini ya. Nah, apalagi ini kan dari gereja. Biasanya tuh kalau dari gereja kita tahu ya seperti KKN, ibadah-ibadah gitu. Tapi kali ini memang beda. Beda dengan adanya pelayanan kesehatan ini. Ini apa itu? Tadi saya diperiksa yaitu kolesterol sama tensi. Salah seorang warga perumahan Jaya Asri, Lilian mengaku sangat bersyukur dengan adanya kegiatan pengobatan gratis yang diadakan Gereja Metodis. Ia senang karena Gereja Metodis tidak hanya mengadakan kebaktian kebangunan rohani atau ibadah, namun juga mengadakan pengobatan gratis bagi jemaat dan masyarakat sekitar pos pekabaran Injil di Jaya Asri. Tadi saya diperiksa kolesterol sama tensi, hasilnya kolesterol saya agak sedikit tinggi jadi makannya yang harus dijaga lagi, kurangi yang asin-asin. Iya itu saran dari dokter seperti itu, beber Lilian. Ia mengatakan, dalam keluarganya tidak hanya dirinya yang diperiksa, akan tetapi yang ikut diperiksa dalam pengobatan gratis adalah bapak, mamanya, kakaknya dan dirinya sendiri. Ia berharap kegiatan ini dilakukan setidaknya 3 bulan atau 6 bulan sekali. Sangat bersyukur sekali saya sebagai warga di sini, warga Jaya Asri mengucapkan terima kasih buat Gereja Metodis Papua khususnya Jayapura yang boleh melayani kami dengan mengadakan acara pengobatan massal. Terima kasih banyak buat Gereja Metodis, Tuhan berkati, kata Lilian seraya tersenyum. Demikian Ritonga melaporkan, Tuhan Yesus memberkati.